Pemirsa, warganet Indonesia dikejutkan dengan cerita yang dituturkan oleh YouTuber Jang Hansol lewat kanal YouTube-nya Korea Reomit. Dalam kanalnya, YouTuber asal Korea Selatan yang cukup terkenal di Indonesia itu menceritakan ulang berita dari media TV MBC tentang perlakuan tidak manusiawi yang dialami sejumlah anak buah kapal atau ABK asal Indonesia di kapal nelayan berbendera Cina. Dalam kanalnya, Hansol mengulas video yang tayang di MBC dan mengartikan laporan MBC soal bagaimana kapal Cina melanggar hak asasi manusia ABK asal Indonesia. Hansol menjelaskan, MBC mendapat video eksklusif tersebut ketika kapal itu bersandar di Busan. Sekarang di Korea ada satu berita yang trending, tak tunjukkan ini ya, trending 5. Hari ini juga di saat polo-polo nonton video ini, ya lebih tepatnya jam 4.45 di Korea alias 2.45 di Indonesia. Ini bukan berita yang menyenangkan, ini berita yang sedikit menyedihkan, jadi ya langsung aja tak bahas. Berita kali ini dibawa oleh satu TV atau channel TV yang namanya MBC. Kalau dari judulnya itu kayak gini, kayak eksklusif, kerja 1 hari 18 jam, dan kalau meninggal akibat penyakit langsung dibuang di pantai, kayak gitu judulnya. Ini adalah video kenyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia orang-orang Indonesia yang bekerja di, bilangnya apa ini, perkapalan Cina, yang ini loh kapal besar yang pergi nangkap ikan itu ya. Dan MBC berhasil mendapatkan informasi ini karena kebetulan kapalnya itu pergi ke Busan atau mampir di pelabuhan Busan, dan waktu itu orang-orang Indonesia ini menyampaikan berita ini kepada pemerintah Korea dan juga TV MBC. Orang-orangnya ini yang meminta bantuan. Ya, berdasarkan terjemahan berita yang dijelaskan Hansol, orang-orang Indonesia itu meminta bantuan kepada pemerintah Korea Selatan dan media setempat. MBC juga mendapatkan nama-nama korban yang jenazahnya dibuang ke laut. Nampak seperti orangnya ini meninggal, terus mereka ini kayak memberi, apa ya istilahnya, kayak acara kematian gitu loh. Ini aku ngomongnya hati-hati banget ya. Dan sebelum Mas Ari meninggal, ada Mas Alpaka yang berusia 19 tahun, dan juga Mas Sepri yang berusia 24 tahun. Dan mereka semua di hari kematiannya langsung dibuang seperti ini. Dalam video, Hansol juga menjelaskan soal surat pernyataan yang ditandatangani para ABK, di mana terdapat bagian penanganan jika mereka wafat. Dan ini yang aku kagetnya, ternyata itu mereka punya surat pernyataan gini ya. Ini langsung bisa tak baca. Dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK, dalam kurung nelayan, segala resiko akan saya tanggung sendiri. Bila sampai terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US dollar. Dengan membuat surat pernyataan ini sudah ada persetujuan kedua orang tua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia. Setelahnya, Hansol juga mengartikan di mana ada yang bersaksi tempat kerja para ABK tersebut cukup buruk dan terjadi eksploitasi tenaga kerja, belum lagi upah kerja yang tidak sesuai. Katanya tempat kerjanya itu cukup buruk, udah gitu terjadi eksploitasi tenaga kerja. Tipikal banget cara kerja eksploitasi dengan cara diikat di atas pantai. Udah gitu paspornya kemungkinan besar juga dirampas. Udah gitu mereka juga punya deposit dengan nominal yang besar, jadi mereka nggak bisa kabur. Ya, jadi akibat hal-hal seperti itu tidak mudah untuk pekerja di situ untuk melarikan diri. 5 di antara nelayannya setelah bekerja 13 bulan hanya dibayar 120 US dollar. Berarti 1,7 juta rupiah setelah kerja 13 bulan. Jelas saja video pelarungan 3 ABK Indonesia tersebut membuat warganet geram. Tak terkecuali para selebriti. Kasihan juga ya, meninggal di laut, di kapal, mayatnya dibuang ke laut. Tapi nggak tahu juga situasi di sana seperti apa. Ya kan berarti nggak disolatkan ya, kemungkinan nggak dikafankan. Memang perlu investigasi yang lebih serius lagi gitu. Jadi aku juga nggak bisa berkomentar, oh itu salah, itu benar. Kayaknya benar-benar harus melibatkan
pemerintah Indonesia ya, mungkin dari Departemen Tenaga Kerja mungkin bisa diinvestigasi lebih dalam kejadian yang ini. Yang juga viral di media sosial dan tengah jadi pembahasan hangat ialah sebuah foto anak berusia 7 tahun yang positif COVID-19. Anak tersebut dijemput dari rumahnya di Tinambung, Polman, Sulawesi Barat. Foto anak tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh seorang jurnalis @Ridwan_Mandar melalui akun Twitternya. Ia mencuitkan bocah 7 tahun tersebut mengemas sendiri kebutuhannya dengan kantong kresek putih ketika dijemput oleh tim medis untuk dibawa ke rumah sakit. Ya, penjemputan dilakukan setelah anak itu dan anggota keluarganya dinyatakan positif terpapar corona usai petugas melakukan tes swab. Cuitan beserta foto yang diunggah oleh akun @Ridwan_Mandar viral setelah memperoleh 4.800 retweets dan 10.400 likes.